nya di dhamma itu ada dua, walam yuktiru, aktaro yuktiru iktaron, atau kotaro yukot tiru. Niku bahas masalah qiraahnya. Kita lanjut lagi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjut lagi tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Wa kana ay infakum baina dzalika ay bainal israf wal iktar qawaman ay wasaton. Dan merekan atau memanfaatkan harta itu ada di antara boros dan juga terlalu mengirit, yakni tengah-tengah. Ngoten nggih. Pun ngriki dikaaken ngoten. Pun jadi secara garis globalnya ngoten. Ini merupakan sifatnya ibadur rahman yang nomor pinten? Nomor 5. Lah yang perlu digarisbawahi seperti yang didhawuhaken Al-Imam Al-Biqai di dalam kitab tafsir Nadmud Duror fi Tanasubil Ayyi Waswar. Beliau itu dalam tafsir, jadi sampean lek kepingin ngerti Quran itu di setiap suratnya, bahkan di setiap ayatnya itu pasti ada hubungannya. Itu kitabnya namanya kitab Nadmud Duror fi Tanasubil Ayyi Waswar. Itu khusus kitab tafsir yang pembahasan utamanya adalah membahas korelasi atau benang merah antara tiap ayat dengan ayat yang lainnya. Nama kitabnya, tak ulangi lagi, Nadmud Duror fi Tanasubil Ayyi Waswar, karya Al-Imam Al-Biqai. Lalu ngeriku tiga akan. Lah ini loh, polanya ibadur rahman, hamba-hamba pilihan masih lagi maha penyayang, itu sangat istimewa dan hidupnya sangat teratur. Artinya bagaimana? Yang pertama, Allah Ta'ala membahas dan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk mereka, sifat-sifat mereka itu pertama, mereka sangat baik hubungannya antar sesama makhluk. Seperti itu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-dihauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu yang pertama, hubungan antar sesama makhluk. Kemudian dilanjutkan di ayat-ayat yang selanjutnya, yaitu tengeriku dikaakan ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Ini ayat yang nomor selanjutnya ini membahas tentang hubungan mereka para ibadur rahman dengan Allah Ta'ala. Ini pola ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertama, mereka baik antar sesama makhluk. Yang nomor dua, mereka itu baik memiliki hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Hubungan horizontal dan juga vertikalnya itu sama-sama baik. Lah, ternyata bukan hanya sebatas. Bahkan untuk pembahasan yang di dalam ayat 67 Al-Furqan ini, ternyata ibadur rahman, para hamba-hamba pilihannya Allah Ta'ala yang maha pengasih maha penyayang, itu punya pola muamalah ma'amwalihim. Pola pengaturan di dalam manajemen harta. Jadi hanya antara hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan sosok pencipta. Bahkan hubungan baik itu harus mereka lakukan dengan harta. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ibadur rahman, para hamba-hambanya Allah itu bukan orang yang gemen-gemen, bukan orang yang biasa-biasa, bukan yang hanya cuma hubungan vertikal dan juga horizontal. Bahkan dengan harta yang mereka miliki saja juga ada aturannya. Aturannya apa? Yakni tatkala mereka menggunakan harta mereka, lam yusrifu walam yakturu, atau walam yuktiru, atau walam yukottiru. Mereka kalau menggunakan harta itu tidak boros, lam yusrifu, mereka tidak boros, walam yakturu, dan juga mereka tidak terlalu irit. Ini secara garis globalnya.
ora terlalu boros, yo ora terlalu irit. Sekarang bahkan Nabi Nadalika Qawamah, sehingga mengambil jalan tengah di dalam manajemen ya gak terlalu boros, juga terlalu irit, diambil jalan tengahnya. Nah sekarang tinggal maknani definisinya boros sama irit itu gimana. Nah ini para ulama berbeda-beda membahas tentang yang namanya masalah lam yusrifu walam yakturu. Boros dan juga irit itu definisinya gimana sih? Maka di dalam mentafsir boros dan juga irit itu para ulama berbeda-beda menjadi 3 pendapat seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Fakhruddin Ar-Razi. Menurut pendapat yang pertama, maksudnya tidak boros dan juga tidak irit, itu memang tengah-tengah. Napa? Memang tengah-tengah. Artinya kalau menggunakan harta itu benar-benar sebutuhnya. Tidak terlalu boros, tidak terlalu irit. Jadi untuk penafsiran yang pertama ini ahaduha wa huwa al-aqwa annahu ta'ala wasfahu bil qasdi alladhi wa bainal ghuluwi wat taqsir. Jadi penggunaan harta yang sifatnya tidak terlalu boros, juga tidak terlalu irit, sesuai dengan kebutuhan. Ini sesuai dengan dauhnya Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Dan janganlah engkau membelenggukan tanganmu kepada lehermu, dan juga janganlah kamu terlalu membentangkannya dengan membentangkan yang bebas, yang sempurna. Artinya ya napa? Wala taj'al yadaka maghlulatan, jangan jadikan tangan kamu itu merupakan suatu hal yang terbelenggu di leher. Itu artinya merupakan orang yang terlalu pelit. Sampai-sampai koyok-koyok tangannya itu dibelenggukan di leher. Wala tabsudha kullal basti, dan jangan engkau terlalu membentangkan terhadap tanganmu. Kabeh dituku, kabeh dikei. Yes. Mulane untuk paling pertama ini mengatakan bahwa maksud dari benar-benar tidak membutuhkan, maksud daripada tidak boros dan juga tidak terlalu mengirit, itu memang penggunaan harta yang memang benar-benar secukupnya. Ojo boros, ojo terlalu irit. Yo enek Pak, uangku ono sing terlalu boros. Makna teng dikaaken Uhayb bin Ward, suatu ketika ada seseorang alim bertanya, ada seseorang alim ditanyai, rumah yang bagaimana yang sifatnya melewati batas. Rumah itu ya apa sih sing ora kapien? Dia menjawab, masa taraka anisyamsi wa aknaka minal omah itu yang penting, rumah itu yang penting, rumah yang lindungimu dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Air hujan. Iku sing penting omah wis kaya ngono. Ora usah dadak sing apik sing gowedhe mboten. Albina, rumah yang tidak melewati batas, masa tarokani syamsi wa aknaka minal mator. Yaitu sebuah bangunan yang melindungimu dari panas matahari dan melindungimu dari tetesan hujan. Itu rumah sederhana. Kemudian dilanjutkan qala famat ta'am alladzi la sarfa fihi. Lalu makanan bagaimana? Yang mana makanan tersebut itu tidak dianggap melewati batas. Seorang alim itu menjawab, qal ma sadda al-ju'ah. Makan yang tidak melewati batas itu ya makan yang penting kamu bisa menghilangkan rasa lapar kamu. Mangan sing penting gue ora kelaparan nes wis apik iku jenenge mangan. Paham? Mangan iwak, tahu, tempe, syukur-syukur ana sambele wis enak ya. Yang sulit itu kan kadang kita itu sulit terhadap diri sendiri. Gara-gara punya keinginan-keinginan. Ya toh? Ono omah kakek ndelok omah apik, reviewnya tukang-tukang penjual rumah akhirnya kepingin duwe omah sing apik sing gede. Lek perlu
omah. Gara-gara kakean delok reviewnya food blogger. Ya food vlogger apa food blogger ta jenenge? Food vlogger. Kakean delok reviewnya food vlogger akhirnya kepingin mangan ini mangan. Akhirnya nikmat sing nang omahmu ya ora krasa enak. Sing gare kakean vlogger sing Pak Somangkok marono sing wah sembarang kabeh. Akhirnya rasa nikmatmu di dalam makanan yang gak rasa enak. Ya, mangan itu sing penting napa? Makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar. Malah biyen niku dawuh bapak kula niku ngeten. Yang benar itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Maka ngendikaken. Kalau kamu hidup untuk makan, ya berarti ya kayak ngono kuwi mang. Hidup untuk makan ini dengere awamu modele mangane kudu sing enak. Urusane pikirane iku mek gur digawe mangan. Nah, itu namanya kamu polanya adalah hidup untuk makan. Maka tidak ada bedanya dengan yang namanya bahaim. Ya. Yang nomor 2 yaitu makan untuk hidup. Sekiranya omongan seorang penes api, Pak. Pun dilanjutkan lagi. Faqala lahu fil libas ma satar. Faqala lahu fil libas ma satara aurataka wa waqaka minal bard. Kemudian ditanyai lagi seorang alim itu. Lalu pakaian yang bagaimana, wahai Syekh? Pakaian yang dianggap tidak melewati batas, dawuhnya Syekh tersebut, yaitu pakaian yang menutupi auratmu dan menjagamu dari panas dan juga dingin. Pakaian itu wis ngono kuwi ya, pokoknya nutupi aurat, kemudian bisa menghilangkan dan menjauhkan dari kita sifat panas dan juga dingin. Mari, penting kamu gak kademen auratnya ketutupan wis cukup. Masih yo sarunge mereke Wadimor ritek ana serapopo. Dadak klambi kudu merek sing apik Lacoste. Sarung kudu BHS Masterpiece. Walah, nuruti ngono jeleput Pak, serasa nuruti ngono-ngono kuwi. Semua ada level masing. Itu bisa dikatakan kalau kita mengikuti ini kalau kita mengikuti pendapat pertama ini itu termasuk daripada melewati batas. Kok aja dan jenengan Gus sarunge modele kaya ngono aja anu lho ya aja ngomong ngono dhisik lho ya. Jadi orang-orang yang pakaiannya itu pakai Lacoste yang harganya sampai 2 juta, 3 juta, BHS-nya Masterpiece sampai 7 juta atau bahkan puluhan juta, itu menurut hal yang seperti ini, menurut kaul yang pertama ini dianggap tidak baik. Tegas, Pak. Itu dianggap tidak baik. Itu dianggap israf. Mobil, ada mobil yang alamat gue. Sehingga menurut kaul yang pertama ini memang benar-benar sederhana aja. Nggak usah terlalu mewah-mewah, terlalu jelek, sepantasnya, Pak. Karena orang itu kan punya sosialnya masing-masing. Sekali lagi, kulo bawahi. Orang itu punya status sosial masing-masing. Status sosialnya itu dianggap sedengan atau bahkan disesuaikan. Tapi kalau orang punya status sosial yang bagus, kiranya butuh untuk menggunakan barang-barang yang bagus yang tujuannya untuk menghormati apa yang sedang ia bawakan. Ya, itu sebenarnya sudah dibahas bolak-balik. Jadi itu yang pertama. Yang sederhana mawon. Tidak perlu kamu mengikuti gayanya orang-orang yang di sana.
orang-orang yang di luar sana. Yes, kalau kita lihat yes seperti yes contoh kiai-kiai sing zaman saiki yes kayak Gus Bak lho, Pak. Gus Bak pakaiannya yes pakai baju putih biasa, kopiah hitam, kadang juga kopiahnya agak kelubuk dikit. Ya tuh. Kopiahnya agak kelubuk dikit, sarungnya juga sarung biasa. Kadang tapi sarungnya Gus Bak kadang BAS loh. BAS apa itu jenenge lilin yang warna biru putih itu sarung BS lilin full sutra loh itu kadang. Beliau sangat sederhana. Tapi itu yang call yang pertama. Ya, jadi menurut call yang pertama ini juga jangan terlalu irit. Sederhana. Ya, sing sederhana. Lah terus menurut call yang kedua ini yang paling kurang. Untuk call yang pertama ini mengatakan dingendikaken kalian para ulama, ngeten, dingendikaken kalian para ulama, daunya Sayyidina Allah yastahi ar-rajulu syai'an illa starahu. Bukan boros ketika seseorang itu tidak menurutinya, pasti dia membeli. Oleh ono wong kakean scroll TikTok, ono apa titik kepingin tuku dituku. Kakean scroll Shopee kepingin apa titik regane lagi flash sale dituku. Akeh ora model kaya ngono kuwi. Biasanya ngene iki sing wedok-wedok ini, sing mak-mak ini biasanya. Mak-mak lek dikongkon iuran kas masjid, kas musola, ngono wangel metune. Tapi lek gawe tuku kodong, gawe tuku kelambi, lancar, Pak. Digolek-golekno, bendina paketane nang omah iku metu ono ae teko ae terus. Paham ya? Termasuk daripada bentuk tindakan boros adalah seseorang itu tidak memiliki keinginan kecuali pasti menuruti dan membeli. Itu termasuk tindakan boros. Tak baleni malih kafa syarafan sin pakai sin. Kafa syarafan alla yastahiya ar-rajulu syai'an illa istara. Cukup sebagai tindakan boros ketika seseorang itu memiliki keinginan kemudian pasti dia menuruti. Kemudian membeli. Itu namanya tindakan boros. Mana kula pun sering ngomong ngaturaken bahwa napa? Kula pun matur bahwa yang namanya orang yang membeli suatu hal, wong kok oleh ana wong kok senengane blonjo ae. Kula pun sering matur niki dawuh para ulama, manistara ma la yahtajuhu fa huwa kabai ima yahtajuhu. Barang siapa yang suka membeli suatu hal yang tidak dia butuhkan, maka sama halnya dia itu menjual suatu hal yang dia butuhkan. Paham murah. Kamu kalau lihat Shopee, kamu kalau lihat TikTok ada barang, kebetulan harganya murah, jangan kamu beli karena suatu hal itu murah. Takaran kamu beli atau tidak itu kamu butuh atau tidak. Bukan sedang flash sale atau tidak. Bukan sedang ini harganya atau tidak. Soalnya sing garai racun kan ngono tuh, Pak. Sing garai racun iku ngono. Lagi regane murah. Promo. Ayo ndang dibudalno. Selok regane balik nang normal. Ya kan pikiran awak dhewe kan ngono. Sebenarnya kita butuh berubah menjadi membeli karena sedang flash sale. Iya para? Lah ya wis ngono kuwi. Serwet kodong wis akeh. Ya. Kodong wis akeh ngono to. Kodonge akeh. Ngono ngomongnya gak duwe kodong. Klambi wis akeh ngono ngomongnya aku ra duwe klambi wis akeh model-modelan ngono kuwi.
Pun jadi melaknat dikatakan manistara ma la yahtajuhu fahuwa kabai ima yahtajuhu. Orang yang beli suatu hal yang tidak dia butuhkan itu seperti halnya dia menjual suatu hal yang sedang butuhkan. Bayangkan kamu sedang butuh sesuatu tapi sesuatu tersebut kamu jual. Sangat disayangkan. Maka sama, orang kalau nggak butuh kok membeli, yaitu namanya boros. Paham ya? Kalau kamu setiap pengen kamu kemudian beri, lantas kapan kamu bisa belajar yang namanya sabar dan menahan diri? Paham ya? Bon, ini menurut pendapat yang pertama. Jadi pembahasannya itu memang benar-benar sebutuhnya, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu irit atau ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, nah ini pendapat yang kedua ini sing sekiranya dalili awak dhewe ben anu niki. Akhirnya tinggal akan ngeten. Menurutnya Imam Abbas, Imam Mujahid dan juga Qatadah dan juga Dhahak, yang mana pendapat ini juga dinukil. Beliau dawuh al-israf al-infaq fi maksiatillah. Tindakan boros itu artinya adalah memanfaatkan hartamu di dalam suatu hal yang sifatnya maksiat terhadap Allah. Itu boros. Dan yang namanya irit wal iktar man uhakillah. Yang namanya irit, seseorang itu tidak bisa menunaikan haknya Allah Ta'ala di dalam hartanya. Saya paham morai. Jadi takaran boros atau tidaknya, menurut kaul yang kedua ini bukan masalah nominal, tapi masalah pemanfaatan daripada suatu harta itu. Malah ana teng mriki dikatakan Imam Mujahid sampai dawuh lau anfaqa rajulun misla jabali abi kubais zahaban fi taatillah lam yakun sarafan. Andaikan ada orang dia itu menginfakkan hartanya yang sebanyak gunung Abi Kubais dalam keadaan berupa emas untuk dimanfaatkan di dalam taat kepada Allah, niscaya itu tidak dianggap sebuah tindakan yang boros. Ono wong bangun masjid liunan ya, Jabal Abi Kubais dahaban, Pak. Kubais katakan Gunung Bromo sakmono digawe bangun masjid semisal, itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan boros. Begitu juga sebaliknya, lau fi maksiatillahi kana sarafan. Orang yang menindaknya walaupun cuma satu sok, tahu 1 on, 8 on di dalam maksiat terhadap Allah, niscaya itu sudah dianggap tindakan boros. Jadi boros atau tidaknya itu tentang alokasinya, bukan jumlah nominal. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi itu masalah boros dan juga irit itu tentang masalah nominalnya. Untuk pendapat yang kedua ini tentang masalah alokasi. Kamu mengalokasikan harta kamu dalam keadaan berupa emas yang beratnya seperti Gunung Bromo semisal, untuk membangun yang namanya masjid atau pembangunan yang lainnya semisal, itu tidak dianggap boros. Begitu juga sebaliknya, kamu cuma mengeluarkan uang 1.000 tapi untuk fi maksiatillah, di dalam maksiat terhadap Allah, itu sudah dianggap ya sebanyak lagi uangnya digunakan untuk contoh uang 1.000 dibuat judi. Uang 1.000 dibuat judi. Ada 1.000 dibuat judi ada. Kamu biasanya di toko-toko kecil itu ada yang namanya kaspo. Kamu tahu kaspo? Beli 1.000 kemudian buka seret. Oh, nomor 3. Dilihat dapat apa nomor 3. Dapat anu. Itu namanya judi kecil-kecilan, Pak. Kalaupun bolak-balik ngiling no, wih haram. Jangan ada jualan yang model seperti itu. Itu judi, Pak. Itu namanya
walaupun orang menginfakkan hartanya cuma 100 atau bahkan 1.000 rupiah saja di dalam maksiat terhadap Allah, itu sudah dianggap sebagai hal yang melewati batas atau boros. Paham ya? Jadi untuk call yang kedua ini lebih menyikapi tentang alokasinya. Jadi umpama aku yang melok nomor kedua ini, kan ngono toh Pak. Begitu juga sebaliknya. Orang itu dianggap pelit bukan tatkala orang itu tidak mau menginfakkan hartanya sama sekali. Tapi orang itu dianggap pelit ketika orang itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk di dalam jalannya Allah, terutama babakan zakat. Paham ya? Babakan zakat. Wong saiki ku zakat iku ora enek sing gelem bayar. Ya ora? Zakat sing jenenge padi. Ora enek wong gelem bayar. Jarene ora nutut jarene. Antarane badine karo modale gak nutut jarene. Aizul barang ini iki umpama dodolan wedhuse mencapai nisabnya, jangan lupa untuk juga dizakati. Jadi urusan pelit dan juga boros itu lebih bidang ke segi alokasi. Jadi kalau masalah boros itu tentang kemana. Kalau dalam hal yang sifatnya taat berapapun itu tidak akan dijawabkan oleh Abu Bakar Dimyati Syata di dalam kitab Ibn la khaira fi sarafin kama sarafa fi khairin. La khaira fi sarafin, tidak ada kebaikan di dalam tindakan melewati batas atau boros. Ya, kamala sarafa fi khairin, seperti halnya tidak ada tindakan melewati batas atau boros dalam suatu hal kebaikan. Begitu juga yang namanya irit, orang itu terlalu irit, terlalu ngirit, itu artinya dia tidak mau menginfakkan hartanya di dalam hak-haknya Allah. Pertama, dalam haknya yang pertama urusan zakat. Zakat ismari ditunaikan. Yang nomor dua setelah zakat itu adalah membantu orang-orang yang kekurangan. Itu wajib bagi setiap orang yang memiliki kelebihan harta. Ya. Lek bahasa teng kitab niku it'amul ja'i wa taksiyatul ari, memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan, kemudian memberi pakaian orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang layak, merupakan sebuah kewajiban. Itu pendapat yang kedua. Sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa ya ini loh yang namanya yang nomor dua. Itu yang nomor dua ngoten. Mengatakan bahwa al-murad bisaraf mujawazatul had fit tana'um wa tawassut fit dunya wa in kana min halalin. Iki lho Pak, rungane. Yang nomor tiga ini hampir mirip dengan yang nomor satu. Bahwa yang namanya boros adalah melewati batas di dalam berenak-enakan dengan dunia. Itu namanya melewati batas. Wa in kana min halalin. Walaupun itu halal. Karena itu dianggap makruh. Karena itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sombong. Begitu juga iktar. Begitu juga terlalu irit. Irit itu artinya atadyik. Terlalu irit terhadap dirinya sendiri. Fal aklu fauqa shiba bihaitsu yamna'u an-nafsa 'anil ibadah sarafun. Wa in akal bi qadril hajah fadzalika iktarun. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa kalau melewati batas itu makan berlebihan. Tuh. Yang ingin kula garis bawahi, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli lebih cenderung memiliki pola pikir yang nomor dua tadi. Bahwa pokoknya selagi hal itu tidak ada dianggap sebuah kelebihan, berlebihan atau boros, dan selagi itu maksiat, sesedikit apapun itu dianggap sebuah tindakan irit. Makanya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi iki rungokne Pak. Wal israf antum fiqa fi ghairi hillin fala sarfa fi hillin. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang itu dianggap boros
itu ketika dia itu menginfakkan dalam suatu hal yang sifatnya tidak halal. Fala sarfa fi hilin, maka tidak ada tindakan dianggap boros. Pokoknya alokasinya kepada hal yang halal. Bahkan hatta in asrafal insanu fi syai'in min at-taraf al-mubah. Bahkan sekalipun ketika seseorang itu berlebihan di sifatnya mubah tapi halal. Orang pakaiannya pakai bajunya pakai Lacoste, pakai Fred Perry, ya. Fred Perry. Ya, yang gambarnya padi itu. Kemudian macam-macam. Sementara kalau sarung ya BS Masterpiece, Pak. Buahnya. Kalau daunnya sementara Syarawi ora boros kuwi. Itu sama sekali tidak boros karena masih halal. Beliau mencoba untuk memberikan pendekatan bahwa pokoknya perkara yang halal itu tidak dianggap boros. Beliau memberikan pendekatan seperti ini. Fa innahu yu'addi li nafsihi ba'dal kamaliyat. Orang itu pokoknya menggunakan hartanya untuk perkara yang halal walaupun sifatnya itu terlalu mahal nominalnya. Itu tidak masalah karena sesungguhnya dia sedang menyempurnakan suatu hal yang ada pada dirinya. Wong bagus toh, masih orang ganteng pokoknya bagus. Ingin tampil lebih istimewa. Pakai pakaian sarung atau celana atau bahkan jam tangan atau bahkan sandal yang lumayan mahal. Itu namanya dia ingin tampil sempurna. Enggak masalah. Fi hini yu'adil mujtama asya'a daruriyatan. Tengeri dicontohkan. Falladzi la yartadi asauba illa makwiyan kana bi imkani yartadi duna kayyin. Dawuhnya beliau, orang itu satu contoh mawon. Orang itu terkadang bisa saja tampil menggunakan baju yang sederhana tanpa disetrika. Tapi kan tidak masalah kan ketika seseorang itu tampil menggunakan baju yang setrikaan lurus, orang blas, kan nggak masalah. Bahkan ngeri juga beliau mencontohkan sama lakinnahu daruratun bin nisbah lil makuji haitsu yassarallahu aqlul aish walladhi yastaqillu sayyaratan ujratan wa huwa qadirun ala sayr. Sama seperti halnya orang yang mampu berjalan cuma dia lebih memilih nyewa Grab, baik Grab mobil atau Grab sepeda, kan nggak masalah, kan itu tidak dianggap suatu hal yang berlebihan. Atau tengeriki dingendikaken aw yajri sa'al qahwa kullu yawmin liyam sahahida wa qadirun ala yam sahahu bi nafsihi hadi kulluha alwanun min at-tarfi bin nisbah laka lakinnahu daruratun li ghairika falaysa mahada israfan. Dawuhnya beliau, dulu diceritakan ada seorang raja yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu pernah ingin menikahkan putrinya yang bernama Fatimah, ingin dinikahkan dengan seorang raja yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada seorang raja yang namanya Umar bin Abdul Aziz ini ingin menikahi seorang putrinya Malik bin Marwan. Putrinya ini namanya Fatimah. Tapi si seorang calon mertua ini yang namanya Malik bin Marwan ingin menguji keroyalannya calon menantu. Diuji dengan cara seperti ini. Ikhtabaru biyada ya'rifa. Aku pengen ngerti iki, calon mantuku iki medit apa royal apa sedengan. Hanya ditanyai, ya Umar, mana fakotuka? Wahai Umar bin Abdul Aziz, bagaimana nanti kamu akan memberikan nafkahmu kepada putriku ini calon istrimu? Maka Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, qala ya Amirul Mukminin, nafaqati hasanatun baina sayyi'ataini. Wahai Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, aku akan menafkahi putrimu dengan nafkah yang bagus di antara dua nafkah yang dianggap buruk. Artinya napa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawamah. Hanya sampai tahu Pak Alim al-Khalifatu an zawjabnatihi yasiru sayran yadmanu lahu wa li zawjatihi muqawwimatil haya wa yadmanu kadzalika al muqawwimatil ulya li nafsi wal mujtama.
Ngerti lek kapan ternyata calon mantunya itu tidak terlalu bakhil, juga tidak terlalu boros. Paham ya? Kalau sampai ono dawuh, Pak. Salah setunggali ulama niku sampai dawuh la tuzawwij ibnataka min bakhil. Jangan kamu menikahkan putri kamu kepada orang yang bakhil. Apa? La tuzawwij ibnataka min bakhil. Jangan nikahkan putri kamu kepada seorang laki-laki yang bakhil. Jadi kalau di sosmed itu banyak orang-orang yang perempuan-perempuan yang anti cowok bakhil, cara bahasa itu wis bagus memang seperti itu. Jangan sampai sing jenenge wong sing bayari malah sing wedok. Kan ngono to, Pak. Akeh-akeh saya kan ngono modele. Walik kowe. Pun. Iki kedawan kok sesuai. Intinya adalah satu, sebenarnya yang ingin sampaikan pelajaran kali ini adalah satu. Ini didhawuhaken Sya'rawi. Kenapa sih dalam Al-Qur'an itu kita diajarkan untuk tidak terlalu boros, juga tidak terlalu irit. Ini demi peningkatan dan kemajuan peradaban di dalam orang-orang. Dawahnya beliau, wasabaqa an dzakarna annal insan alladhi yunfiqu kulla dakhlihi la yastati'u ayyartaqiya bi hayatihi wa hayati auladihi. Garis bawah Pak. Karena memang seorang manusia yang menggunakan semua gajinya, dia tidak akan mampu memiliki peningkatan di dalam hidupnya dan juga hidup anak-anaknya. Ono wong kok penggaweane iku gajine dientekno ae. Uang yang dia miliki dia habiskan saja. Niscaya dia tidak akan memiliki kemajuan dalam hidupnya dan juga hidup anaknya. Orang itu yang irit, yang maksudnya yang sesuai kebutuhan. Gitu loh. Bahkan dengar iki dilanjutakan li'annahu asrafa fil infaq walam yattakhir syai'an liyabniya masalan baitan aw yashtariya sayyaratan. Karena dia itu tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dia gunakan membeli rumah atau membeli mobil, membeli sepeda. Itu penting. Mulane denger iki, ini yang perlu digarisbawahi. Wa ma'adhamu fi halit taqdir. Fa maslahatul mujtama' an tunfik wa an tadakhir. Niki lho. Akan menjadi sebuah musibah bagi orang-orang semuanya ketika ada orang pelit. Bayang nih Pak, ini masalah boros dan juga pelit. Ini hubungannya bukan hanya pada individual, bukan individual, personal, bukan, tapi lebih ke semua orang. Ya, dampaknya ini nanti akan ke semua orang. Karena apa? Karena famaslahatul mujtama antum fiqa wa antadakhir. Yang namanya mujtama, semua orang itu butuh untuk yang namanya dikeluarkannya uang, tapi juga satu sisi kadang butuh untuk ditahan, butuh untuk yang namanya menyimpan uang. Kama qala subhanahu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Wa hakadha ja'alallahu lana mizanan bainal israf wat taqdir. Inilah hal yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita antara boros dan juga irit. Kenapa kok harus ada istilah boros dan juga irit? Alasannya adalah satu. Dzalika li annal mal qiwamul hayah. Garis bawah. Karena yang namanya harta adalah pokok kehidupan. Harta itu merupakan apa? Pokok kehidupan. Orang itu benar-benar akan memiliki kehidupan yang stabil. Bukan hanya orang, suatu negara itu akan memiliki kehidupan yang stabil kalau dia itu memiliki harta yang stabil aja. Nah seperti itu ya. Di anul hayah. Nah, yang namanya harta itu merupakan kestabilan hidup ini. Ana teng mriki tinggi wayan teng mriki tinggi anu wayan tafu bihi ghairu. Hes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa hadis sila wa hadis sinat wa haula lumal wa ahlul hiraf min aina yurtazakuna idan wa laysa hunaka
ihim wala syakka anna takdir yuhtisu kasadan wa yuhtisu batalatan wa huma min asyadil amrad fatkan lil mujtama. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau yang namanya pelit, irit, itu akan menyebabkan sebuah kerusakan, banyak pengangguran, dan ini merupakan sebuah hal yang paling utama di dalam merusak. Bayangno lek wong sak donya iki pelit. Bayangno lek wong sak donya iki pelit. Maka hal yang seperti itu akan menurunkan yang namanya daya minat beli. Wong lek kabeh pelit, otomatis daya minat beli menjadi turun, bukan hanya turun, bahkan habis. Kalau terlalu pelit, daya minat belinya turun. Kalau daya belinya turun, otomatis orang-orang yang jualan-jualan itu bangkrut. Orang-orang jualan bangkrut, otomatis pabriknya tutup. Pabriknya tutup, otomatis akan banyak yang namanya pengangguran. Pelit itu merupakan sebuah tindakan yang bisa merusak kestabilan bersama. Itu pelit. Mana alhamdulillah Pak, wong Indonesia itu daya minat belinya itu tinggi. Itu terbukti di Mekah Madinah itu loh Pak. Sing akeh belanja niku wong Indonesia. Mulane wong bakulan-bakulan nang Mekah Madinah kuwi nyapa sampai isok basa Jawa, basa Indonesia, Prabowo, Jokowi, Anies Tujuannya apa? Karena mereka tahu bahwa sasaran empuk untuk belanja itu adalah orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu dimanapun minat belinya itu tinggi. Berarti nggak terlalu pelit nih loh orang Indonesia. Tapi juga jangan terlalu boros. Karena boros itu juga akan merusak kehidupan, bahkan merusak kehidupan bersama, kestabilan bersama. Titik-titik rada nyinggung ya. Titik-titik kunjungan. Nggak ada tujuan apapun kunjungan. Titik-titik kunjungan. Anggarannya dibuat 1.100 sapi. Wes, enggak, maksudnya pokoknya ngono lah pokoknya. Maksudnya begitu loh. Jangan terlalu boros, sebutuhnya mawon. Boros itu bisa menyebabkan kehidupan personal pribadi seseorang hancur, bahkan juga membuat semuanya juga akan hancur. Cara bahasannya emang kan pelit kan garai isok hancur ya. Sama halnya orang kalau terlalu boros. Bayangnya wong senengane belonjo. Ini juga akan menurunkan harga pasar. Inflasi. Wong senengane belonjo kabeh, bayangne. Belonjo kabeh, wah mari wis. Hancur wis anjen. Mulane sedengan kae. Harus ada tarik ulur. Pun nggih. Mulane ini sebenarnya pelajaran sangat besar sekali. Bagaimana caranya yang namanya ngirit dan juga irit dan juga boros itu sama halnya merusak terhadap bukan hanya kehidupan personal orang yang melakukan, tapi juga akan merusak ke semua kehidupan seseorang secara umum. Nalarnya itu tadi, orang kalau semuanya pelit, otomatis daya minat turun, toko sepi otomatis pabrik tutup, akhirnya banyak pengangguran. Seperti halnya orang kalau terlalu boros. Bayangkan kalau semua orang itu senengane beli kabeh. Banyak yang beli, otomatis terjadi yang namanya inflasi, terlalu murah, hancur jadinya. TV harus bisa, tarik ulurnya harus bisa. Karena ini harus kita terapkan kepada kita secara pribadi terlebih. Apakah termasuk daripada tindakan boros orang punya 2 HP? Saiki kan lagi usum tuh. HP ini loro ngomong saiki ku. Iya toh? Sepeda loro, mobil loro. Iya toh? Wong saiki lho. Kan akeh to koyo ngono kuwi. Aku kadang mikir
Lah ya wong tak delok ya. Saiki HP gak gelem siji. HP ku loro. HP loro kadang sik ditambahi tab. Tab sik ditambahi laptop. Nang jero omahe sik ditambahi komputer. Wah, rewet ya. Lah alasane wong-wong biasanya sing siji digawe live, sing siji digawe HP-an. Tapi ya sembuh pikiran dewe lah. Intinya harus sesuai kebutuhan dan kebutuhan orang itu sendiri-sendiri. Gitu nggih. Pun kalau kinten sebenarnya pembahasannya masih sangat lebar. Kalau pembahasannya yang penting jangan terlalu irit, jangan terlalu boros. Yang mana secara kesimpulan irit dan juga boros itu ada dua. Kalau menurutnya pendapat yang paling kuat, irit dan juga boros itu memang membahas tentang nominal, bukan alokasi. Nominalnya besar itu boros. Kamu memiliki keinginan, kemudian kamu pasti menuruti dan kamu membeli, itu boros. Kamu terlalu mengirit, kamu sebenarnya sehari butuh 100.000, tapi kamu gunakan, kamu paksakan cuma 50.000, itu terlalu ngirit. Ya. Jangan seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ora. Kedua itu melihat dari segi alokasi. Pokoknya alokasinya halal itu enggak boros. Pokoknya alokasinya walaupun banyak, kalau alokasinya haram walaupun cuma 1 rupiah, 1%, 1 repes, itu sudah dianggap boros. Ini adalah tingkah lakunya para ibadur rahman. Jadi mereka sangat sempurna nggih. Antar sesama makhluk mereka punya hubungan yang baik. Antar hubungan dengan sang pencipta mereka juga baik. Dan bukan hanya hubungan vertikal dan horizontal, bahkan hubungan dengan harta saja mereka punya aturan yang sangat bagus. Tadi sudah dijelaskan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng ayat lanjutnya. Napa teng ayat lanjutnya? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Surat Al-Furqan 68. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.